Halo guys, selamat siang. Welcome to Instagram Reels. Ya, ini baru pertama kali gua coba mengenai Instagram Reels gitu kan. Ini gua nggak langsung live, tapi gua rekam dulu pakai HP, baru gua masukin ke Instagram Reels gitu. Gua ingin cerita aja tentang suatu hal yang baru gua alamin siang ini gitu kan. Jadi siang ini gua dapet kabar yang kurang enak gitu kan. Dan kabar ini, masalah ini itu jujur banget beberapa jam lalu itu gua masih termenung, gua masih eh, menatap gitu kan, apa ya yang salah gitu kan dengan hidup ini gitu. Kok seakan masalah tuh udah selesai satu nambah lagi, selesai satu ada lagi, ada lagi, ada lagi, terus seperti itu, kayak gitu. Nah, di saat ini gue nggak generalisir ya, cuman mungkin kebanyakan orang memang saat dapat masalah itu ya bawaannya itu memang uring-uringan, maaf ya, uring-uringan. Dan ketika uring-uringan itu jadi urang-urangan gitu. Urang-urangan itu artinya ya kebanyakan kita hanya eh, memperkirakan semua masalah itu dari sudut pandang kita pribadi gitu. Oh, kok kenapa gue yang dapat masalah gitu, kok gue lagi gitu kan, seperti itu gitu, sehingga lu dalam banyak hal mencari banyak pembenaran gitu. Harusnya nggak kayak gini nih hidup gue gitu kan. Gue orangnya padahal baik, gue orangnya padahal lurus-lurus aja, wow, gue nggak pernah jahat sama orang segala macem lah. Itu pembenaran-pembenaran yang mungkin kita, sebagian besar dari kita itu kita rasakan kayak gitu. Nah, pas banget ajan zuhur ini, Allahu Akbar gitu kan. Terus gue tiba-tiba mikir gitu kan, bahwa emang gak ada sesuatu pun di dunia ini itu yang terjadi tanpa seizin Tuhan gitu. Eh, Sekarang lu lagi ada di mana? Misalkan lu lagi ada di rumah, lagi ada di kantor, lu lagi ngerjain sesuatu pun gitu, itu Tuhan tahu gitu. Jadi karena Tuhan Maha tahu ya, kejadian seperti ini yang gua alami gitu kan, ya mungkin sebagian besar dari lu sedang alami gitu kan, itu Tuhan tahu gitu, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi kayak gitu. Nah, point of view-nya itu atau insight yang ingin gue bagikan adalah, intinya kalau misalkan Tuhan mengizinkan ini terjadi, berarti ada maksud. Tuhan itu membiarkan hal ini tuh terjadi gitu sama kita, sama gua, sama lu, kayak gitu. Yang pasti jaminan dari Tuhan satu, kita nggak akan dibebanin sesuatu itu melebihi dengan lagi, melebihi kemampuan kita gitu. Jadi kalau misalkan lu rasa masalah lu berat banget, kayaknya lu udah nggak sanggup gitu, yakinlah lu pasti sanggup kayak gitu. Lu pasti bisa ngadepin masalahnya kayak gitu. Nah, caranya adalah, yang pertama adalah memang lu sabar gitu. Lu sabar, lu terima ini kenyataan gitu kan. Gue nggak mau tuh, kalau gue pribadi nih ya, gue mohon maaf, gue nggak setuju kata-kata misalkan motivator yang ketika kita lagi sedih gitu kan, kamu tidak boleh bersedih gitu, kamu harus selalu tersenyum bahagia, hati boleh menangis gitu kan, tapi bibir selalu tersenyum gitu kan, mata selalu berbinar gitu kan. Kalau menurut gua sih ya, lu sedih mah sedih aja gitu, itu kenyataannya ya. Tapi setelah itu kan ya lu harus bangkit kayak gitu. Nah, yang kedua adalah ketika gua dapet point of view seperti itu gitu kan, gua doa gitu kan, doa gitu kan, semoga masalah gua ini diberikan jalan yang terbaik gitu. Semoga
masa lalu semua gitu kan, diberikan jalan keluar yang terbaik kayak gitu. Dan yakinlah di balik rencana dan yakinlah di balik masalah ini itu ada rencana Tuhan yang indah buat hidup lu kayak gitu. Ya apa ya? Ya mungkin terdengarnya kayak aduh, ini perasaan gue lagi ancur-ancur gini gitu kan. Lu malah bilang rencana Tuhan yang terbaik gitu kan segala macam. Ya kalau menurut gue sih ya Tuhan lebih tahu gitu tentang diri kita dibandingkan kita sendiri gitu. Ketika Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik tapi lu ngeluh, ya pada akhirnya mungkin nanti Tuhan bisa jadi ya udah deh nggak jadi deh gitu kan, seperti itu contohnya. Misalkan lu udah dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang terbaik, ketika lu ngeluh dalam proses perjalanannya, lu bahkan mohon maaf nih nyalahin Tuhan gitu kan, ya pada akhirnya bisa jadi ya Tuhan menunda rencana itu untuk lu, atau mungkin uh, yang paling ini sih mungkin membatalkan rencana itu untuk lu, padahal itu sudah disiapkan gitu buat lu gitu di waktu dan saat yang tepat kayak gitu. Itu sih apa namanya yang bisa gua bagikan pada lu saat ini kayak gitu. Atau gini deh, lu bayangin semisalkan lu kedatangan temen lu kedatangan apa ya, misalkan tamu dari luar datang ke rumah lu gitu kan, dan tamu ini tuh sangat lu hormati, sangat sayangi kayak gitu. Nah habis itu mereka nanya bukan mereka nanya, lu nanya ya mau minum apa kayak gitu kan, apa aja deh yang seger gitu kan, seperti itu. Nah apa aja yang seger, habis itu lu kepikiran, oh gua harus ngasih mereka yang terbaik, gua mau ngasih mereka misalkan Thai tea ice gitu kan, seperti itu yang terbaik yang lu punya, itu terbaik yang lu bisa berikan kepada tamu. Nah justru ketika lu berikan Thai tea ice itu kepada tamu gitu, tamu itu minum, dan ketika saat itu juga tamu itu misalkan mengeluh, saya kurang suka nih Thai tea nih gitu misalkan, aduh misalkan yang manis-manis kayak gini mah nggak baik nih buat kesehatan, jangan sering-sering kayak gitu. Nah justru tamu itu ngeluh gitu, lu udah ngasih yang terbaik dia ngeluh kayak gitu kan, gimana perasaan lu saat itu kayak gitu. Nah itu juga yang gua tanemin gitu, kalau ternyata ketika Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita, ya terima itu sebagai rasa syukur kita gitu, alhamdulillah gitu kan, akhirnya ada rencana terbaik gitu. Itu aja yang bisa gue bagikan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman gue datang soalnya.